kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai persepsi terhadap warna. Ya, jadi sebenarnya ketika manusia mempersepsikan sebuah warna, ada beberapa hal yang mempengaruhinya, tidak hanya sumber cahaya. Jadi yang pertama tentu saja adalah sumber cahaya. Ada tidaknya gelombang cahaya tampak yang dipantulkan oleh objek-objek tertentu kemudian masuk kepada retina kita mengenai sel batang atau sel kerucut kita. Yang kedua, faktor yang menentukan adalah geometri observasi. Artinya, sudut pemantulan dari gelombang cahaya tampak tersebut. Sudut datangnya di mana, sudut pemantulannya seperti apa yang membuat kita memiliki sudut pengamatan terhadap objek tersebut. Artinya, misalkan pun kita mencitra atau mempersepsikan sebuah objek yang sama dengan gelombang elektromagnetik pada spektrum yang sama persis, mungkin saja kita pada akhirnya mempersepsikan warna yang agak sedikit berbeda atau benar-benar jauh berbeda. Jika sudut pengamatan kita pada objek tersebut, jika sudut pengamatan kita dalam hal ini adalah sudut pemantulan cahaya yang bisa masuk ke mata kita, dibandingkan dengan sudut datang cahaya pada objek tersebut berbeda. Kenapa? Karena sudut datang dan sudut pemantulan mempengaruhi spektrum gelombang cahaya tampak mana yang bisa dengan sempurna masuk ke mata kita menuju retina. Jika terdapat perbedaan spektrum gelombang cahaya tampak yang masuk ke mata kita karena perbedaan sudut pengamatan kita, maka tentu saja warna yang kita persepsikan akan berbeda. Karena seperti yang sudah dibahas sebelumnya, masing-masing spektrum gelombang cahaya tampak menghasilkan warna yang berbeda pada mata manusia. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik dari objek yang diamati. Ya, ini adalah aspek biologi atau kimia dari objek tersebut. Artinya, setiap objek memiliki permukaan objek yang tentu saja memiliki sifat-sifat kimia atau biologi. Misalkan, apakah permukaan objek itu halus, kasar, bergerigi? Nah, perbedaan tersebut membuat proses pemantulan gelombang cahaya tampak yang sampai pada permukaan objek tersebut untuk dipantulkan ke mata kita juga berbeda. Ya, artinya permukaan objek yang halus mungkin akan lebih sempurna memantulkan gelombang cahaya tampak yang menerpa permukaannya. Sementara untuk objek dengan warna yang seharusnya sama, tetapi memiliki permukaan yang tidak halus, misalkan bergelombang atau bergerigi, tidak rata, maka proses pemantulannya pada mata manusia tidak akan sempurna. Dan itu mengakibatkan spektrum gelombang cahaya tampak yang masuk ke mata kita juga berbeda dengan spektrum gelombang cahaya tampak yang dipantulkan dari permukaan objek yang lebih halus. Nah, yang keempat adalah otak pengamat. Inilah yang membedakan apa itu melihat, apa itu mencitra dan mempersepsikan. Ketika kita membahas sebelumnya hanya membahas tentang sumber cahaya dan organ penglihatan kita yaitu mata, maka sebenarnya kita baru membahas tentang bagaimana manusia bisa melihat. Sementara mempersepsikan sebuah objek itu tidak hanya dipengaruhi oleh aspek-aspek fisika seperti sumber cahaya atau aspek biologi yaitu mata manusia sebagai organ penglihat. Ya, mempersepsikan warna atau mempersepsikan objek itu juga dipengaruhi oleh otak pengamat. Dalam hal ini, otak yang dimaksud itu adalah pengalaman hidup dari si pengamat. Artinya, mungkin saja antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, walaupun menerima spektrum gelombang cahaya tampak yang sama ke matanya, dan memiliki mata dengan status mata normal yang sama, kemungkinan bisa mempersepsikan dengan cara yang berbeda antara satu objek dengan objek yang lain karena pengalaman hidup dari orang tersebut berbeda. Pengalaman hidup yang dimaksud misalkan apakah selama ini pengamat yang satu melihat warna merah yang terang terus-terusan sehingga ketika diberikan warna merah lagi persepsinya menyatakan warna itu kurang merah karena seperti biasa dia melihat warna merah yang lebih terang dari itu. Sementara bagi otak pengamat yang tidak terbiasa melihat warna merah, kemungkinan hanya dengan menggunakan spektrum cahaya tampak di nuansa merah yang sekedarnya sudah dianggap sangat merah. Nah, saat itulah terjadi perbedaan persepsi terhadap warna karena dipengaruhi oleh otak dan pengalaman hidup masing-masing pengamat, meskipun
pengamat-pengamat tersebut sudah menerima gelombang spektrum cahaya tampak yang sama dari objek yang sama. Ya. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya manusia bisa mempersepsikan objek? Yang pertama, pada dasarnya manusia itu akan mengenali objek-objek tersebut dengan melihat siluet. Ya, jadi tidak langsung warna-warna yang berbeda pada objek tersebut, tetapi siluetnya dulu. Ya, untuk bisa mengenali siluet, yang dibutuhkan hanyalah manusia bisa membedakan warna antara tepi objek yang sedang diamati dengan latar belakang atau background di sekelilingnya. Ya, dengan memahami bentuk siluet, dengan dapat melihat bentuk siluet, maka manusia sudah bisa mengidentifikasi suatu objek. Ya, dan dalam mengamati objek-objek tersebut, maka tepi objek memberikan informasi pertama terhadap manusia untuk bisa mempersepsikan atau mengenali, merekognisi objek tersebut. Ya, sehingga seringkali dalam dunia pengolahan citra, karakteristik tepi dari sebuah objek itu sangat bermanfaat pada proses-proses pengolahan citra, misalkan mengenali objek dan sebagainya. Karena akan menjadi dasar proses persepsi objek atau pengenalan objek selanjutnya sebelum ada fitur-fitur warna yang mungkin memberikan informasi yang lebih beragam. Nah, kemudian kita akan memberikan contoh sebuah tes yang sangat terkenal, yaitu Ishihara Test. Ya, mungkin sebagian besar dari adik-adik sudah pernah melalui tes ini. Ya, ini tes buta warna. Ya, nama resminya adalah Ishihara Test. Ishihara Test ini didesain oleh seorang profesor di Universitas Tokyo yang pertama kali dipublikasikan tahun 1917, bernama Profesor Shinobu Ishihara. Ya, jadi tes Ishihara ini adalah sebuah tes untuk mendiagnose apakah mata kita mengalami gangguan dalam mengenali warna, atau istilah populernya apakah kita memiliki kelainan buta warna. Ya, sebenarnya Ishihara Test ini lebih ditujukan untuk mengetahui apakah mata kita tidak mampu membedakan warna merah dan hijau dengan baik. Jadi untuk red green color deficiencies. Nah, sebenarnya apa yang terjadi ketika kita melakukan atau menerima tes Ishihara atau tes buta warna ini? Ya, ada 3 hal yang sebenarnya kita harus bisa lewati tanpa disadari. Ya, yang pertama adalah apakah Anda bisa melihat warna? Apakah Anda bisa membedakan ada berapa warna pada gambar-gambar yang ditunjukkan saat Ishihara Test berlangsung? Pertanyaan yang kedua adalah bentuk apa yang Anda bisa citra ketika warna-warna yang berbeda tersebut sudah bisa Anda bedakan? Pertanyaan yang ketiga, barulah pertanyaan angka apa yang Anda persepsikan dari bentuk yang Anda lihat tersebut. Jadi ada 3 tahap sebenarnya, tidak hanya tentang melihat warna, tetapi mempersepsikan objek apa yang ada pada tes Ishihara tersebut. Jadi adik-adik, yang pertama tugas adik-adik adalah memastikan dulu apakah adik-adik bisa melihat bahwa di situ ada warna hitam di gambar paling kiri, ada bintik hitam, ada bintik agak abu-abu, ada bintik oranye, ada bintik merah. Kemudian yang digambar di tengah, apakah adik-adik bisa mencerna bahwa di situ ada bintik kuning, agak oranye, agak merah, kemudian ada bintik hijau tua, ada bintik agak hijau muda. Ya, kemudian yang digambar sebelah kanan juga sama. Ada bintik-bintik agak hijau, kemudian dicampur dengan sedikit biru, hijau muda, kemudian ada bintik-bintik oranye, merah, dan sebagainya. Nah, jika adik-adik bisa membedakan ada bintik-bintik warna yang berbeda tersebut, artinya adik-adik sudah aman di tahap pertama, yaitu adik-adik bisa melihat warna. Tentu dengan apa? Dengan organ mata dan retina sesuai dengan gelombang cahaya tampak yang dipantulkan oleh objek-objek Ishihara Test itu ke mata adik-adik. Nah, setelah bisa membedakan warna, lalu apa tugas adik-adik? Adik-adik harus bisa melihat siluet sebenarnya. Jadi, melihat dengan perbedaan warna yang adik-adik lihat tersebut, bisakah adik-adik melihat bentuk di sana? Bentuk dalam hal ini tentu dengan melihat apa? Tepi-tepi dari siluet yang mungkin ada. Apakah di gambar kiri itu adik-adik bisa menepi bahwa ada batas antara bintik hitam
dengan bintik oranye merah yang di dalamnya. Ya, sehingga adik-adik akan mulai melihat siluet dari bentuk objek yang ada pada tes isi hara tersebut. Baru bentuknya saja. Karena berhasil melihat perbedaan warna, maka adik-adik berhasil melihat ada siluet bentuk objek di sana. Lalu pertanyaan ketiga, apakah adik-adik tahu bahwa siluet yang sedang adik-adik pandang tersebut, bahwa karena berhasil membedakan warna, lalu berhasil melihat siluet tepi objek, lalu adik-adik bisa menyebut itu adalah angka 42 pada gambar sebelah kiri. Kenapa? Karena pengalaman hidup adik-adik mengajarkan bahwa kalau adik-adik melihat siluet seperti yang ada pada gambar isyara sebelah kiri, itu disebut dengan angka 4 dan angka 2. Artinya angka 42. Nah, sebenarnya ini sudah bukan lagi bagian dari teori pencitraan, tetapi teori persepsi pada objek. Artinya, setelah adik-adik melihat warna, kemudian melihat siluet karena perbedaan warna, setelah itu adik-adik harus bisa mempersepsikan perbedaan warna dan siluet itu menjadi objek yang adik-adik kenali sesuai dengan pengalaman hidup adik-adik. Dalam hal ini adalah pengalaman hidup adik-adik belajar tentang bentuk-bentuk angka. Ya, sehingga adik-adik bisa menyebut dengan baik di tes isi hara sebelah kiri ini bahwa adik-adik melihat angka 42. Nah, demikian juga pada gambar yang di tengah dan gambar yang di sebelah kanan. Apa yang terjadi ketika adik-adik gagal pada langkah yang pertama? Yaitu adik-adik tidak bisa melihat perbedaan warna. Nah, sebenarnya tes isyihara yang murni untuk melihat kelemahan pada pembeda warna ada pada langkah pertama ini. Jadi, orang-orang yang secara fisiknya buta warna, maka di langkah pertama ini mereka tidak bisa lagi membedakan bahwa di situ ada bintik-bintik dengan warna yang berbeda. Akan tetapi, orang-orang dengan buta warna tersebut belum tentu tidak mengenali angka 4, kan? Belum tentu tidak mengenali siluet angka 4. Jika mungkin dia diberikan dengan warna lain, terlihat ada siluetnya, maka orang-orang tersebut sebenarnya bisa mengetahui apa itu angka 4. Nah, kasus yang harus diperhatikan adalah ketika ada manusia yang kemungkinan secara fisik tidak buta warna. Artinya, dia bisa melihat perbedaan warna pada tes isyihara, lalu bisa melihat siluet dari objek-objek yang muncul pada gambar-gambar tes isyihara, akan tetapi tidak pernah belajar dalam hidupnya bahwa itu disebut angka 4. Tidak pernah belajar di sekolahnya bahwa itu disebut angka 2. Bagaimana orang-orang tersebut akan menyebutkan apa yang dia persepsikan? Nah, dalam hal ini sebenarnya orang tersebut kemungkinan tidak buta warna secara fisik, akan tetapi otak atau pengalaman hidupnya tidak mencukupi untuk bisa menyebutkan nama objek, yaitu angka 4 dan angka 2 yang tertera pada tes isyihara tersebut. Nah, inilah yang bisa menjawab pertanyaan pada materi ini, sebenarnya apa perbedaan antara sekedar melihat, lalu mulai mencitra, dan terakhir adalah mempersepsikan apa yang Anda lihat, apa yang Anda citra sesuai dengan ilmu pengetahuan, pengalaman hidup, pelajaran selama adik-adik sejak dilahirkan di dunia ini. Jadi mengenali objek, mempersepsikan objek itu melalui proses yang cukup panjang. Nah, selain itu, ada lagi bukti lain yang bisa membedakan apa itu melihat, mencitra, dan mempersepsikan, yaitu pada fenomena yang disebut dengan optical atau visual illusion. Jadi ilusi optis, ilusi visual, ya. Secara umum yang disebut dengan ilusi optik itu adalah ketika kita mempersepsikan sebuah objek yang sebenarnya berbeda dari fisik objek itu yang seharusnya kita citrakan, ya. Jadi misalkan adik-adik tiba-tiba melihat ada garis yang bergerak pada gambar-gambar tersebut, padahal sebenarnya tidak ada garis yang berputar-putar, ya. Ada garis tidak lurus pada objek tersebut yang kita persepsikan. Sebenarnya di gambar tersebut seluruh garisnya lurus. Nah, inilah yang disebut dengan mempersepsikan, berbeda dengan mencitrakan atau bahkan melihat. Jadi dalam persepsi visual, ilusi optik definisinya adalah ketika sistem visual kita itu mempersepsikan hal-hal visual yang sebenarnya tidak ada di kenyataan dari objek tersebut.
Jadi kalau boleh dibilang kita sudah mulai mengada-ada, mempersepsikan sesuatu yang secara nyata sebenarnya seharusnya tidak tercitrakan seperti itu. Seharusnya tidak terlihat seperti itu. Nah, di sini bukti bahwa ketika kita mempersepsikan sesuatu, kita sudah dipengaruhi oleh pengalaman hidup kita. Contohnya pada gambar berikut, adik-adik, coba perhatikan. Ya, jika Anda hanya melihat sekilas dari lukisan atau foto citra digital yang ditampilkan ini, pertanyaannya adalah, objek apa saja yang Anda lihat pada citra ini? Sebagian besar orang akan langsung mempersepsikannya dengan ada gambar orang tua dengan kepala botak, Pak. Tetapi ada yang lebih peka akan mulai menyelidiki bahwa itu bukan gambar orang tua kepala botak, tetapi itu adalah sebuah gerbang pintu di mana terdapat dua orang manusia berdiri di sana. Seorang bapak di sebelah kiri menggunakan topi, kemudian seorang wanita yang memakai rok sambil menggendong anak. Sementara persepsi atas kepala botak itu datangnya sebenarnya adalah dari mana? Dari area pintu dengan langitnya. Nah, sementara hidung dari bapak tua dengan kepala botak itu muncul dari lengan bapak tua yang sebenarnya kecil berdiri pada sisi gerbang tersebut. Nah, lalu mana yang benar? Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tergantung bagaimana manusia mempersepsikan citra atau penglihatan mereka masing-masing sesuai dengan pengalaman hidup yang mereka terima selama ini. Ya. Nah, ini adalah contoh yang berikutnya. Kalau adik-adik diberikan gambar seperti ini, lalu disuruh menyebutkan, sebenarnya gambar apa yang dilihat? Gambar apa yang adik-adik citrakan? Objek apa yang adik-adik persepsikan? Maka masing-masing akan punya persepsinya masing-masing. Ya, ada yang menyebutkan bahwa di situ ada dua gambar wajah pada gambar tengah. Bukan, itu bukan dua gambar wajah, tetapi itu adalah sebuah gambar vas. Ya, kemudian yang di sebelah kiri ada orang bermain saksofon. Bukan, itu bukan gambar orang bermain saksofon, tetapi itu adalah wajah manusia yang putih tersebut. Nah, sudah mulai ada perbedaan antara apa yang secara nyata adik-adik citrakan atau lihat dengan teori gelombang elektromagnetik yang sebelumnya sudah kita bahas, berpadu dengan otak pengamat, pengalaman hidup pengamat selama ini untuk membeda-bedakan atau mempersepsikan warna lalu menjadi persepsi terhadap objek tersebut. Nah, teori ini sudah dibahas dalam teori yang sangat terkenal yang disebut dengan Gestalt Psychology yang akan kita bahas pada video selanjutnya.